Bisa dilihat kalau bola lebih dominan dimainkan di sisi kiri MU. Selama pertandingan, MU melakukan sebanyak 482 kali passing. Bisa terlihat bahwa kejadian-kejadian banyak terjadi di daerah pertahanannya MU dibandingkan daerah pertahanannya Southampton. Halo seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara MU melawan Southampton di game 35 musim tahun 2019-2020 yang berakhir imbang dengan skor 2-2. Yuk kita lihat statistiknya. Secara timeline, di menit ke-12, Southampton berhasil unggul dengan gol dari Stuart Armstrong dengan assist dari Nathan Redmond. Dan pada menit ke-20, Manchester United berhasil menyamakan kedudukan dengan gol dari Rashford dengan assist dari Martial. Dan di menit ke-23, Manchester United berhasil unggul dengan gol dari Martial dengan assist dari Bruno Fernandes. Dan sangat disayangkan pada menit injury time di babak kedua, Southampton berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dengan gol dari Obafemi dan assist dari Bednarek. Kita coba bahas MU-nya dahulu ya. Secara statistik, serangan MU lebih dominan dari sisi kiri, yaitu sebesar 49%. Secara heatmap pun, dari 654 sentuhan yang dilakukan oleh MU, bisa dilihat kalau bola lebih dominan dimainkan di sisi kiri MU. Dari 8 kali percobaan, semua dihasilkan dari open play. Tidak ada dari hasil set pieces ataupun counter attack. Agak kurang bervariasi ya. Bagaimana menurut kalian? Selama pertandingan, MU melakukan sebanyak 482 kali passing. Di mana 2%-nya adalah crossing, 15% adalah long ball, dan sisanya melakukan short pass. Sebesar yaitu 82%. Kalau menurut kami, angka 15% cukup besar ya untuk long ball. Sepertinya MU menyukai permainan seperti ini. Bagaimana dengan Southampton? Serangan Southampton pun juga dominan dari sisi kiri, yaitu sebesar 49%. Dan secara heatmap pun, dari 684 kali sentuhan, Southampton dominan memainkan bola di sisi kiri, bahkan agak jauh ke depan di daerah pertahanan lawan. Sepertinya memang peran Pogba di sini agak kurang. Kalau dilihat, Pogba hanya mendapat nilai sebesar 5,9 poin. Dan sempat melakukan satu kali kesalahan yang akhirnya tercipta sebuah gol. Dan mungkin karena itu juga makanya Pogba di menit ke-63 digantikan oleh Fred. Dari 9 kali percobaan dalam mencetak gol, 7 diantaranya dilakukan dari open play dan 2 dilakukan dari set pieces. Yang salah satunya berhasil terkonversi menjadi gol, yaitu lewat corner. Agak sedikit bervariasi, walaupun belum ada dari counter attack. Selama pertandingan, Southampton melakukan 531 kali passing, di mana 3%-nya adalah crossing, 11% adalah long ball, dan sisanya 84% adalah short pass. Jika kita berbicara statistik tim pas pertandingan, Southampton lebih unggul dalam hal possession, passing successful, dan percobaan dalam mencetak golnya. Sedangkan MU unggul dalam hal duel di udara, dribble, dan tackle. Bisa terlihat ya, bahwa sebenarnya kemampuan individu tim Manchester United lebih unggul dibandingkan Southampton. Hanya secara kolektivitas, permainan tim, Southampton yang lebih unggul. Secara action zone pun, bisa terlihat bahwa kejadian-kejadian banyak terjadi di daerah pertahanannya MU dibandingkan daerah pertahanannya Southampton. Kesimpulan kami, sebenarnya Southampton lebih unggul secara permainan. Hanya kurang efektif dalam hal penyelesaian akhir, sehingga baru di akhir menit pertandingan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sedangkan MU sangat efektif dalam hal penyelesaian akhir. Siapa man of the match dari pertandingan ini? Yaitu Anthony Martial. Apa perannya dalam pertandingan ini? Selain mencetak 1 gol dan mencetak 1 assist, kita lihat ya. Selama pertandingan, Martial melakukan 4 kali syuting dan 2 syuting diantaranya on target. 2 kali melakukan key pass dan mempunyai persentase 94% untuk passing akurasinya.
angka yang paling tinggi di antara pemain-pemain MU lainnya. Satu kali menang duel di udara dan melakukan 40 kali sentuhan. Nah, begitulah statistik pertandingan antara Manchester United melawan Southampton yang berakhir dengan skor 2-2. Sebenarnya masih banyak statistik-statistik lainnya dalam pertandingan sepak bola. Untuk lebih detailnya, kalian bisa melihat di websitenya whoscore.com, di mana data-data yang kami ambil berdasarkan dari website tersebut. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita info dari kami. Semangat Indonesiaku, semoga bisa melewati pandemi ini. Maju sepak bola Indonesia. Adios.